Pada sistem TM to TM, incoming gardu BFA berada pada samping panel ACTM dan incoming PEW berada di samping panel distribusi. Terdapat dua panel ACTM. ACTM 1 suplai BFA sebagai primary source dan PEW sebagai emergency. Sedangkan pada ACTM 2 suplai PEW sebagai primary dan BFA sebagai emergency. Berikut wiring diagram sistem. Line berwarna biru merupakan jalur BFA, sedangkan line berwarna merah merupakan jalur PEW. Posisi ACTM berada di dalam garis awan berwarna hijau. Masing-masing gardu akan mensuplai ke ACTM terlebih dahulu, kemudian akan dikembalikan lagi ke gardu existing. Berikut merupakan lampu indikator dan tombol yang ada pada ACTM. Normal short excited dan emergency short excited merupakan lampu indikator ketersediaan supply normal dan emergency. Lampu transfer switch connected to normal dan transfer switch connected to emergency merupakan indikator ACTM sedang terhubung ke supply normal atau emergency. Selector transfer control. Pada posisi tengah, operasi ACTM berjalan sesuai settingan otomatis. Putar selektor ke kanan untuk transfer ACTM dari supply normal ke emergency dan putar selektor ke kiri untuk memangkas waktu tunggu transfer ke normal source. Extended parallel time. Pada sistem close transition, normal source dan emergency boleh paralel beberapa saat berpindah. Jika melebihi waktu yang telah disetting, alarm akan menyala. Failure to synchronize merupakan alarm jika ACTM gagal sinkron. TS logout. Alarm ini menandakan ACTM masuk kondisi logout karena gangguan serius. Pada kondisi ini, ACTM tidak dapat melakukan transfer otomatis sampai alarm direset. Tombol alarm reset berfungsi menghapus alarm yang sudah hilang penyebabnya atau mengeluarkan ACTM pada kondisi alarm tertentu. Close transition bypass digunakan untuk menonaktifkan sementara fitur close transition atau dalam kata lain, pemindahan secara paksa. Normal source akan diputus terlebih dahulu dan akan dipindahkan ke emergency source ataupun sebaliknya. Pada mode auto, masing-masing panel ACTM akan memprioritaskan sumber primer jika tersedia tegangan dan akan berpindah secara otomatis ke sumber emergensi jika primer tidak tersedia. Pastikan selektor pada mode auto. Kemudian, pastikan juga masing-masing circuit breaker pada posisi close. Ketika suplai primer telah muncul kembali, ACTM akan secara otomatis berpindah ke sumber primer. Mode forward synchron. Pastikan breaker suplai yang akan digunakan pada posisi close. Putar selektor ke posisi transfer. Suplai telah berpindah ke sumber yang diinginkan. ACTM akan masuk ke mode transfer delay. Fungsi delay ini memastikan sumber normal telah stabil sehingga mencegah perpindahan berulang akibat gangguan atau fluktuasi tegangan sesaat. Fitur ini juga dapat digunakan saat maintenance. Jika maintenance telah selesai dilakukan atau supply sudah stabil, perpindahan dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memutar selektor ke kiri ke fitur bypass transfer delay, sehingga proses transfer ke normal source dapat dilakukan tanpa menunggu waktu tunda selesai. Mode manual. Putar selektor pada mode manual. Pastikan kedua breaker pada posisi open. Kemudian, putar breaker supply yang akan dipilih ke posisi close. Jika lampu alarm lockout menyala, menandakan terdapat masalah pada ACTM. ACTM tidak akan dapat berpindah sebelum alarm lockout direset. Lakukan hal yang sama jika ingin berpindah ke supply yang lain. Mode manual emergency. Jika terdapat kegagalan sistem, proses pengalihan supply tetap dapat dilakukan dengan cara buka panel ACTM. Pastikan kedua breaker pada posisi open, kokang breaker hingga charge. Untuk mengoperasikan breaker, posisi selektor atau dongle harus sesuai dengan perintah yang akan diberikan.
Jika breaker akan di-close, maka selektor harus berada pada posisi close. Sebaliknya, jika breaker akan di-open, selektor harus berada pada posisi open. Setelah kedua breaker pada posisi open, close-kan salah satu breaker supply yang akan dipilih. Sekian cara pengoperasian panel ACTM.